Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada, kembali kami menyapa Anda dalam Tribun Timur Update edisi sore hari ini, Selasa 10 Juni 2025 bersama saya Anissa Husnuzan. Dalam beberapa menit ke depan Tribuners kami akan mengabarkan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya untuk Anda, tentunya khususnya setelah seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah pada tahun ini selesai, tentunya seluruh keluarga dan masyarakat mulai menantikan kembalinya atau pulangnya para jemaah haji, para keluarga yang telah melangsungkan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Tak terkecuali untuk persiapan menyambut kehadiran para jemaah haji kloter pertama, PPIH atau petugas penyelenggara ibadah haji di Barkasi Makassar mempersiapkan penjemputan untuk para seluruh jemaah haji. Untuk itu, bagaimana selengkapnya akan dilaporkan langsung dari kantor wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan. Reporter kami, rekan Kadri melaporkan. Selamat sore rekan Kadri. Ya, baik. Selamat sore rekan Nisa di Studio Tribun Timur. Baik rekan, dapat dijelaskan kepada Tribuners rekan Kadri khususnya sembari menantikan kehadiran para rombongan kloter pertama jemaah haji, bagaimana persiapan hingga hari ini untuk PPIH Debarkasi Makassar sendiri rekan? Ya, baik. Benar sekali rekan Nisa. Di saat ini saya berada di kantor Kementerian Agama, kantor wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, di mana sebelumnya kami telah melakukan wawancara dengan Ketua PPIH Debarkasi Makassar, Pak Kanwil Kemenak Sulsel, Pak Ali Hafid, yang menyampaikan bahwa besok akan dilangsungkan penerimaan kloter 1 jamaah haji asal Kota Makassar sebanyak 393 orang, di mana mereka akan dijadwalkan tiba di asrama haji Embarkasi Makassar sekitar pukul 22 WITA besok. Di mana memang selain itu tadi sebelumnya mereka telah melaksanakan rapat koordinasi dengan beberapa pihak terkait, namun besok juga akan tetap dilakukan rapat koordinasi untuk memantapkan penjemputan jamaah haji kloter 1 Embarkasi Makassar. Sekarangnya mereka besok akan melakukan rapat dengan beberapa instansi terkait seperti pihak bandara, kemudian pihak PPIH lainnya seperti penyedia catering dan sebagainya, dan rencananya akan melangsungkan besok pukul 16 WITA di Asrama Haji Barkasi Makassar di Rengkanaya, Sudiang. Seperti itu rekan Nisa untuk sementara. Baik rekan, apakah ada keterangan langsung yang diberikan mungkin perwakilan dari PPIH Kota Makassar, khususnya mungkin dari Ketua PPIH Kota Makassar kan? Ya, benar sekali rekan Nisa, di mana besok akan hadir Forkopimda untuk menyambut kedatangan jamaah haji kita yang dijadwalkan besok berangkat dari Bandara Mekah Arab Saudi di Jeddah, kemudian akan tiba sekiranya pukul 22 WITA, di mana besok akan hadir beberapa pejabat-pejabat seperti Gubernur Sulsel, kemudian Ketua DPRD Sulsel, kemudian beberapa pejabat penting di lingkup Forkopimda Sulawesi Selatan untuk menjemput kedatangan para jamaah haji ini. Selain itu juga rekan Nisa dan pemirsa, bahwa besok akan dibagikan juga nih kepada jamaah haji kloter 1 ini sebuah souvenir oleh pihak Garuda yang diberikan khusus besok kepada jamaah haji kloter 1. Namun terkait souvenir. Ya, baik rekan, apakah masih dapat terhubung dengan kami? Rekan Kadri, selamat sore. Ya, Tribuners tampaknya kami masih akan mencoba untuk tetap terhubung dengan Ya, reporter kami. Ya, selamat sore rekan Kadri, masih dapat terhubung? ya, Ya, dapat dilanjutkan tadi rekan Kadri mengenai souvenir, silakan. ya.
Ya, terkait souvenirnya memang informasi yang kami himpun tadi, para jamaah haji kloter satu ini nanti akan diberikan souvenir oleh pihak maskapai penerbangan. Namun terkait bentuk souvenir atau jenis souvenir yang diberikan ini kami belum mengetahui pasti. Namun yang pastinya besok jamaah haji ini akan disambut oleh Gubernur Sulsel, kemudian Ketua DPRD dan beberapa pejabat di lingkup Forkopimda Sulsel yang akan hadir langsung menerima jamaah haji kloter 1 di Asrama Haji Embarkasi Makassar sekiranya pukul 22 WITA malam esok hari. Seperti itu organisasi. Baik, terima kasih rekan Kadri dari lapangan dan tentunya nantinya kami masih akan kembali menantikan update terbaru khususnya berita mengenai kepulangan para jemaah haji dari berbagai kloter di Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih rekan Kadri dan kami ucapkan selamat kembali bertugas. Dan Tribuners kami juga telah mengumpulkan tentunya liputan-liputan mengenai suasana di asrama haji dan juga tentunya jelang penyambutan para jemaah haji di kloter pertama yang diperkirakan akan tiba besok malam tepatnya pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya juga baru rapat lewat Zoom dengan Kementerian Agama Republik Indonesia dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji tentang persiapan pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia, termasuk pemulangan jemaah haji embarkasi UPG yang terdiri dari 41 kloter. Insya Allah tadi juga ada rapat dengan pihak Garuda bersama dengan pihak terkait untuk persiapan penjemputan jemaah kloter 1 UPG Makassar. Kemudian insya Allah besok juga kami akan rapat dengan seluruh PPIH dan pembantu PPIH untuk memastikan kesiapan layanan untuk melayani jemaah kita pada saat pemulangan, termasuk areal steril untuk areal kedatangan yaitu di Aula Arafah Asrama Haji Makassar, termasuk kesiapan petugas dalam membackup dan memberikan pengamanan untuk layanan jemaah haji yang akan datang. Intinya kami akan melakukan persiapan sebaik mungkin dalam memfasilitasi kedatangan jemaah. Mudah-mudahan jemaah kloter 1 dan 40 kloter yang akan datang itu bisa kita layani dalam pemulangan ini dengan baik, dengan penuh hikmah dan penuh kebahagiaan. Kemudian pihak Garuda juga akan mempersiapkan souvenir khusus untuk kloter 1 UPG pada saat penerimaan besok di Bandara Sultan Hasanuddin. Besok juga kami undang Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan Ketua DPRD dan seluruh Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan untuk hadir menjemput ke kloter 1 UPG Makassar. Kemudian dalam Kepdirjen 185 tahun 2023 di situ disebutkan bahwa dalam persoalan layanan pada saat jemaah pulang itu persoalan sambutan atau mungkin arahan itu tidak melebihi seremonialnya dari 30 menit ya. Nanti kita setting mudah-mudahan bisa 15 menit atau 10 menit, 15 menit paling tinggi karena yang saya sampaikan kepada panitia itu hanya 2 yang sambutan dari PPIH embarkasi, kemudian dari pemerintah daerah di mana kloter yang bersangkutan yang akan kita terima karena ada seremonial penyerahan dan penerimaan kloter untuk proses kepulangannya di kampung halamannya masing-masing. Saya kira seperti itu, Nina. Mungkin terkait himbauan kepada jamaah sebelum datang mungkin ada hal-hal yang perlu diperhatikan jamaah itu seperti apa?
Baik, kemarin kami sudah sampaikan bahwa untuk keseragaman bahwa jamaah kita itu akan dihimbau supaya pakaian yang dipakai sampai ke embarkasi Makassar itu adalah pakaian apa namanya itu ya, pakaian dinasnya ya, pakaian nasional untuk jemaah haji ya. Itu nanti di embarkasi Makassar kalau mau berganti pakaian untuk menuju ke daerahnya masing-masing dipersilahkan. Kemudian yang kedua, kami sampaikan juga kepada seluruh petugas untuk cekatan mengurus seluruh administrasi jamaah kita pada saat berada di pesawat. Jangan sampai turun administrasi menyangkut, apalagi menyangkut persoalan paspornya itu bisa menyebabkan layanannya itu akan berlarut-larut atau lama. Kalau itu administrasinya itu sudah disetting dan sudah dikumpulkan secepatnya di pesawat, itu bisa jemaah langsung turun dari pesawat dan bisa naik bus langsung ke asrama haji embarkasi Makassar. Paspornya juga cepat untuk distempel, untuk diserahkan kembali. Ada ini yang pemberangkatan panain, tinggal yang pemulangan nanti saya cari yang dato yang mana. Baru kasih tampil resepsionisnya. Ada ini yang pemberangkatan panain, tinggal yang pemulangan nanti saya cari yang dato yang mana. Baru kasih tampil resepsionisnya. Ya, Tribuners, tentunya update terbaru mengenai persiapan dari PPIH menyambut kehadiran para jemaah haji, khususnya kloter pertama kembali kami update dan akan dilaporkan update terbaru dari lapangan. Untuk itu izinkan kami kembali menyapa. Selamat sore rekan Kadri. Ya, selamat sore rekan Nisa di studio Tribun Timur. Baik rekan, dapat Ya, dijelaskan? benar sekali. Dapat dijelaskan rekan Kadri kepada Ya. Tribuner selain dari rapat koordinasi yang akan berlangsung, apalagi agenda atau persiapan lainnya yang akan menyambut kehadiran dari para jemaah calon haji, jemaah haji nantinya rekan? Ya, benar sekali rekan Nisa di studio bahwa update terbaru kami barusan bahwa para jamaah haji ini nanti akan berangkat dari Bandara Mekah Arab Saudi sekiranya pukul 3 waktu Arab Saudi, kemudian diperkirakan mereka ini akan tiba pukul 22 lewat 15 WITA di asrama haji. Dan memang sebelumnya tadi disampaikan bahwa akan ada hadir beberapa tokoh-tokoh penting seperti Gubernur Sulsel, kemudian ada Ketua DPRD, kemudian
beberapa instansi terkait di Forkopimda yang akan hadir. Selain itu, dijadwalkan juga rekan Nisa bahwa pada dasarnya Asrama Haji Embarkasi Makassar atau PPIH Embarkasi Makassar siap untuk menyambut kedatangan kloter pertama UPG Makassar ini sebanyak 393 orang yang akan hadir. Seperti itu, rekan Nisa. Ya, baik rekan. Lantas mengingat bahwa seluruh pelaksanaan rangkaian ibadah haji telah selesai, apakah PPIH Kota Makassar atau PPIH Sulawesi Selatan juga sudah menyampaikan bagaimana pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci Mekah kemarin, rekan? Apakah berjalan lancar dan tentunya dapat berlangsung dengan baik, rekan? Ya, terkait penyelenggaraan jamaah haji di Arab Saudi, eh, Ketua PPIH Embarkasi Makassar menyampaikan bahwa serangkaian ibadah telah dilangsungkan dan berjalan lancar. Nah, walau ada memang beberapa jamaah haji kita yang wafat di Mekah, Arab Saudi saat proses ibadah haji berlangsung. Namun yang perlu kami sampaikan juga kepada pemirsa bahwa pihak Kakanwil Kemenak Sulsel mengimbau kepada jamaah haji untuk yang akan berangkat atau tiba di asrama haji besok agar menggunakan pakaian dinas nasional yang digunakan. Setelah itu baru boleh mengganti pakaiannya. Karena memang itu sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Agama Sulsel untuk mekanisme penerimaan atau penerimaan jamaah haji. Selain itu, rekan Nisa, dapat kami sampaikan juga informasi yang baru-baru tadi kami sampaikan bahwa kami peroleh bahwa jamaah haji nanti ini juga akan diberikan souvenir. Setelah diberikan souvenir juga mereka akan yang akan dikarantina sehari, namun tidak seperti sepadat kegiatan pada saat penerimaan jamaah haji sebelumnya. Selain itu, sejumlah persiapan di asrama haji terus dilakukan, seperti mulai dari persiapan transportasi, catering, dan sebagainya, juga telah sementara dipersiapkan dan besok akan dilakukan rapat koordinasi dengan beberapa instansi terkait dan oleh dengan pihak PPIH Embarkasi Makassar. Seperti itu, rekan Nisa. Baik, rekan. Mengenai kloter kedatangan dari para jemaah haji, apakah sudah ada update juga rekan bahwa setelah kloter pertama akan selang beberapa hari lagi untuk kloter berikutnya, ataukah masih menantikan update terbaru dari instansi atau pihak terkait, rekan? Ya, memang rekan Nisa terkait mekanisme penerimaan para jamaah haji di asrama haji Embarkasi Makassar tidak jauh berbeda dengan pada saat penerimaan atau pemberangkatan dari asrama haji menuju Mekah Arab Saudi, di mana jadwalnya akan dilakukan setiap harinya, dan dengan melihat situasi kondisi terkait situasi kondisi penerbangan yang ada di Arab Saudi dan juga Makassar. Seperti itu, rekan Nisa. Yang terakhir mungkin rekan Kadri dapat dijelaskan juga kepada Tribuners ketika para jemaah haji sudah tiba pada esok malam, tepatnya pada pukul 22 sekira lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah, kapan tepatnya keluarga akan dapat bertemu langsung dengan para jemaah haji atau dapat menjemput langsung, rekan? Ya, terkait mekanisme penjemputan memang biasanya dilakukan langsung tiba, namun disampaikan juga bahwa memang akan tetap dengan model karantina dengan lihat situasi administrasi. Maksud kami akan melihat bagaimana proses administrasi ini betul-betul diselesaikan. Setelah itu akan diberikan juga sertifikat haji kepada jamaah haji. Setelah itu
setelah semuanya rampung baru keluarga dapat menyambut jamaah haji. Apakah mereka akan menyambutnya di asrama haji atau di daerah masing-masing. Seperti itu. Jadi yang paling penting ialah seluruh rangkaian administrasi ini telah diselesaikan, kemudian jamaah haji bisa bertemu dengan para keluarga baik di daerah atau di asrama haji Kota Makassar langsung. Seperti itu rekan Nisa. Baik, terima kasih rekan Kadri yang telah melaporkan update terbaru langsung dari lapangan, dan tentunya kami masih akan menantikan update-update terbaru lainnya. Dan Tribuners, itulah seluruh informasi yang dapat kami sajikan pada hari ini. Saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.